perbaikilah prasangkamu kepada setiap orang, maka kamu akan beruntung. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita itu tidak jelas, pikiranmu macam-macam itu karena kita husnudon. Asal sampean membangun husnudon, ditata yang rapi, itu pasti kehidupan kita pasti beruntung. Cuman kita itu lebih banyak suudon. Wa hassin dhannaka bi kulli ahadin tuflihu. Jadi kalau sampean perbaiki prasangka kepada setiap orang, maka sampean akan mendapat keberuntungan. Atahsabu ana toh yen to sira anna husnal khuluqi, ing setuhune baguse budi pekerti, wa ya husnul khuluq yakuna ai an yakuna, ada annya ya, an yakuna iku yen to ana al insanu sapa menungso hasana yang bagus, multaqo multaqo itu bertemunya atau tinemune. Atahsabu anna husnal khuluqi, apakah kamu apakah kamu mengira orang yang baik budi pekertinya, ya, orang yang baik budi pekerja, wa ayakuna al insanu hasanal multaqo, apa kamu mengira orang yang baik budi pekertinya itu adalah orang yang, yaitu adalah orang yang ketika bertemu waman akroman nas wa doyya'a huquqallahi, waman utawi sapane wong akromak iku mulyakaken sapa man annasa ing menungso, wa doyya'a lan menyia-nyiakan huquqallahi ing pira-pira hak Allah. Anda mengira bahwa orang yang baik budi pekertinya itu adalah orang yang memuliakan manusia, orang yang memuliakan manusia, tetap ini casingnya. Kita sering pemahaman kita dengan orang yang berbudi pekerti baik itu adalah orang yang ketika ketemu manusia itu selalu memuliakan, selalu baik, tetapi hak-haknya Allah tidak diperhatikan sama sekali. Maka saya ngomong ini namanya adab itu bisa dipelajari. Jadi kalau sampean ngajarin anak mulai kecil, pokoknya masuk rumah salam cium tangan, itu namanya adab, sopan santun. Tetapi kalau akhlak tidak bisa. Akhlak itu hanya bisa didapatkan dari bagaimana hubungan baik Anda, ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang budi pekertinya baik itu bukan orang yang memuliakan manusia, tetapi dia menyia-nyiakan haknya Allah, bukan begitu ya. Biasanya gini loh, orang kalau soleh secara spiritual maka dia akan soleh secara sosial ya. Orang yang soleh secara spiritual itu dampaknya akan soleh secara sosial. Seumpama ada orang sholatnya rajin, ikhlas betul, itu pasti secara sosialnya juga baik. Tapi ada Gus, tiap hari ke masjid, Mbak Dadang tiap hari ke masjid, tiap hari ke masjid, tapi kok nggak berubah ya, begitu-begitu aja. Nah, maka pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Jangan-jangan Mbak Dadang ke masjid itu ngincer sandal, atau pas kalau ada makannya, oh ternyata tujuan orang yang saleh secara spiritual. Ada kiai secara spiritualnya baik, maksudnya secara hubungan dia dengan Allah baik, itu pasti
pasti secara sosial pasti baik, karena itu efeknya, dampaknya ke sana. Ya, lah kok ada orang kelihatannya baik, kelihatannya secara spiritual baik, tapi fakta di lapangan tidak baik. Ini ada Gus Haji, sorbannya panjang, ini macam-macam, tapi pelit Gus, seumpama. Nah ini berarti hubungan dia dengan Allah tidak berdampak kepada nah ini pasti ada yang salah dalam ibadah. Nah orang yang beribadah itu pasti tanha, orang yang sholat yang benar itu pasti tanha anil fahsya wal munkar, itu pasti. Maka orang yang budi pekertinya baik itu bukan orang yang memuliakan manusia, tetapi dia menyia-nyiakan hak-haknya Allah. Dia kalau sesama manusia baik, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah melakukan itu, maka ini bukan orang yang budi pekertinya baik. Oke, juga bukan dibalik ibadahnya rajin tetapi sama manusia suka nah, bukan begini juga. Maka orang yang budi pekertinya baik itu ibadahnya juga baik, hubungan antar manusianya juga baik. Nah, yang kita sering lihat adalah ya contoh tadi beradang, nggak usah jauh-jauh, ya. Tiap hari ke masjid, tiap hari duhur, asar, subuh, isya, maghrib, sampai masjidnya ditutup masih di dalam masjid. Bayangkan itu kurang baik bagaimana coba, sampai cari di dunia tidak ada, cuman boleh ada musik. Tetapi ketika keluar dari masjid ternyata efek dari ibadahnya tidak ada. Kenapa ini, kenapa? Nah, maka jangan-jangan badadang kemasuk ke masjid itu niatnya berbeda. Wah siapa tahu Gus nanti ada dompet ketinggalan, ada, kan nggak tahu. Nah maka Anda jangan heran, ya biasa perasaan kok ke masjid terus kok ya nggak ada berubah, ya nggak ada berubah karena niatnya berbeda. Nah, maka orang yang baik secara spiritual, saya ulangi lagi, orang yang baik secara spiritual, secara sosialnya pasti baik. Sampai cek di mana-mana, Kanjeng Nabi itu secara spiritual baik, sosialnya pasti baik karena dampaknya sosial, bagaimana dia hubungan dengan masyarakat, bagaimana dia itu dampaknya dari itu efeknya itu. Maka waman akroma, bukan kok orang yang memuliakan manusia itu yang budi pekerti yang baik, bukan, tetapi dia juga menyia-nyiakan hak Allah, itu bukan orang yang budi pekerti yang baik. Maksudnya begitu penjelasannya. Laisa hada bi khuluqi hasanan laisa hada mongko ora ono hada yo iki bi khuluqil hasan yo iku budi pekerti yang baik, bal la takun balik ora ono sira mamduhan iku dan mamduh den lem itu apa, dipuji, ya dipuji, bi husnil khuluqi kelawan bagusnya budi pekerti, hatta takuna sehingga ono sira ana iku qaiman iku jumeneng bi huquqillahi kelawan hak-haknya Allah. Nah, ingat ya, jadi orang yang seperti tadi itu dia memuliakan manusia tapi meninggalkan haknya Allah. Orang yang seperti ini bukan orang yang baik budi pekertinya. Jadi cuma Mbak Dadang ketemu saya, Gus, tetapi hubungannya dengan Allah tidak pernah dijalin, komunikasinya dengan Allah tidak pernah dijalin, tidak pernah dibangun. Ini bukan orang yang budi pekertinya baik. Ya. Bal takun, sebaliknya kamu itu bukan orang yang dipuji-puji, bukan orang yang mamtuhan yang dipuji-puji, sampai kamu memperbaiki budi pekerti jika jika kamu belum mencukupi, belum melaksanakan hak-haknya Allah dari menjauhi maksudnya ya menjauhi larangannya, memperbaiki bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan menjauhi larangannya Allah, maka sampean termasuk orang yang budi pekertinya baik. Paham ya? Nah, jadi itu. Jadi orang yang
Jadi hubungan manusia antar manusia itu adalah dampak efek dari hubungan kita kepada Tuhan. Maka orang yang saleh secara spiritual, maka dia juga saleh secara sosial. Dia peka, hatinya peka, pikirannya peka. Jadi itu karena hubungan dia dengan Allah akan berdampak kepada manusia, atau dibalik. Kalau sampean ingin memahami hubungan Anda dengan Allah, pahami bagaimana cara berhubungan Anda dengan manusia. Jadi kalau sampean bisa berhubungan dengan manusia dengan baik, maka sampean akan berhubungan dengan Allah juga dengan baik. Terus mustasliman li awamirillahi musyrik tadi. Faman mengko utawi sapane wong mana nyegah nafsune wong ma'as ya Allah ing maksiat mari kepada Allah wa adda ini artinya melaksanakan ya, ngelakoni ya hukuk Allah ing hak-hak Allah. Bagus budi pekertinya orang tadi. Faman mana'a, barang siapa mana'a yang sudah bisa mencegah, gitu ya, bisa mencegah nafsahu ma'asyallah, mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah dan mencukupi melaksanakan hak-haknya Allah. Orang yang seperti ini orang yang baik budi pekertinya, itu yang seperti ini. Orang yang sudah bisa mencegah dirinya tidak melakukan maksiat kepada. Jadi selama sampean baik kayak apapun, tapi kalau sampean masih menjalankan maksiat kepada Allah, Anda belum termasuk orang yang berbudi pekerti baik. Maka hak-hak kita kepada Allah saja kita belum tunaikan, maka paling penting ini tanggung jawab hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita ini apa sih? Permintaan Allah kepada kita sederhana sebenarnya, enggak banyak-banyak. Kalau kita orang Islam berarti harus sholat, apalagi zakat, puasa, haji. Ternyata dari kewajiban ini yang wajib tiap hari cuma yang lain tahunan, zakat tahunan, puasa tahunan, haji tahunan, ya ini sudah. Terus hak-hak kita kepada istri kita, kepada anak kita, itu hak yang lain, walaupun itu ada pelantang amasnya, walaupun itu juga perintah. Urusannya dengan Allah hanya sholat, cuma sholat. Maka ini kalau Anda lakukan ini dengan baik, dengan ikhlas, ini wajhatu wajhiya lilladzii fatarus samawati wal ardh hanifan musliman, ini sampai lakukan, ini sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya ya hanya untuk Allah Subhanahu. Maka ini hak-hak Anda lakukan. Maka orang yang spiritualnya baik, maka sosialnya juga baik. Kalau ada orang spiritualnya baik tetapi secara sosial baik, spiritualnya baik tetapi secara sosial tidak baik, pasti ada sesuatu dalam spiritualnya. Contohnya tadi di masjid setiap hari, tapi kalau ketemu orang ngomongin orang di masjid setiap hari, tapi pelitnya minta ampun. Guru diri. Masallatullah. Ma sallallahu alaika alsinatal ibad
Masallato itu artinya ya Allah Gusti alaika salato itu apa ini? Ada yang tahu artinya, lupa saya. Salato itu kalau tidak salah itu menguasai ya. Masallatullah tidak menguasai sapa Allah alaika ing atase sira al sinatal ibad ing pira-pira apa namanya al sinat itu ya jamaknya lisan, cangkem itu apa? Mulutnya manusia ya, illa litarji'a ilaihi angin supaya bali sira ilahi marang Allah. Jika Allah melancangkan atau menguasai mulut masyarakat atau orang-orang kepadamu, itu tujuannya supaya apa? Supaya kamu sadar dan kembali kepada Allah. Tak kasih contoh, kok sampean dalam hidup di dunia ini kok dikomentari orang, Dadang itu loh ngapain ke masjid barang, enggak perasaan ke masjid tiap hari yang enggak kaya-kaya. Nah, omongan orang seperti ini ya, omongan orang seperti ini itu tujuannya supaya kamu sadar dan kembali kepada Allah. Enggak usah pikirin. Kalau sampean dikomentari orang-orang yang pedes-pedes itu, tujuannya Allah ingin komentar apa supaya kita sadar dan kembali kepada Allah. Maka sampean kalau sudah melakukan kebaikan tidak usah melihat orang jalan, karena pasti ada yang komentar biasa. Komentar itu ada kalanya macam-macam. Ada komentar karena dia nggak dapat bagian, nah, karena nggak dapat bagian terus komentar, atau komentar karena dia tidak bisa melakukan terus komentar. Ada seseorang pengen A karena tidak bisa melakukan, sedangkan yang bisa melakukan Mbak Dadang pasti Mbak Dadang akan dikomentari terus. Sudah itu nggak bakal pasti ya. Hasud. Maka dawuh Imam Syafi'i itu ketika dalam kesulitanmu orang-orang itu meninggalkanmu, itu bisa jadi Allah sendiri yang akan menolongmu, yang akan mengurus. Maka nggak usah kaget seumpama saya sama Mbak Dadang. Mbak Dadang dulu saya dulu sering ditolong Mbak Dadang seumpama. Kok tahu-tahu sekarang Mbak Dadang dapat musibah tidak saya tolong? Nggak usah, itu biasa aja. Wah, saya nggak ditolongin Gus Wakil nggak apa-apa, karena Allah yang akan langsung menolong saya. Contohnya begitu. Maka ketika dalam kesulitan kita orang lain meninggalkan kita, itu bisa jadi Allah yang akan turun tangan langsung. Kemarin Mbak Dadang pernah cerita banyak itu, soal itu. Jadi yang menolong bukan orang yang Mbak Dadang kenal, yang menolong bukan orang yang akrab bahkan saudaranya, tetapi langsung turun tangan. Nah, itu bukti mestinya Mbak Dadang sudah yakin betul-betul, kita yakin tanpa ragu bahwa Allah akan menolong kita. Masalahnya kita itu kadang ragu. Maka saya sering katakan bahwa dunia ini bagaikan air hujan yang turun ke bumi, menyuburkan tumbuhan di bumi. Namun setelah itu tumbuhan akan mengering sebab angin juga. Jadi dunia ini bagaikan air hujan yang turun ke bumi, menyuburkan tumbuhan di bumi. Air hujan ini kan menyuburkan tumbuhan di bumi. Namun setelah itu tumbuhan akan mengering sebab angin itu juga. Jadi air hujan turun ke bumi menyuburkan tumbuhan. Tapi lama-lama tumbuhan itu akan mengering sebab
angin. Kenapa Gus? Sebab angin memang diutus Allah untuk mengeringkan tumbuhan itu. Paham? Paham nggak kira-kira? Jadi air hujan turun ke bumi tujuannya, tetapi lama kelamaan tumbuhan itu juga akan kering sebab angin. Kenapa? Karena ya Allah mengutus langsung angin itu untuk mengeringkan tumbuhan itu. Maka nggak usah khawatir kalau sampean ditinggalkan orang, ya udah biasa. Nah, udah biasa, udah berbuat baik, ternyata orang yang kita baiki terus malah tidak baik, ya sudah biasa. Ya, sudah, ini nggak usah ditolong, enggak, biasa aja. Maka semuanya pasti segala sesuatu itu berawal dari ketiadaan. Sudah, nanti ujungnya juga tiada. Yang semuanya itu dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, sekarang kita ada orang baik, ada kita baik kepada orang, ternyata nanti orang itu tidak baik kepada kita, ya biasa, tidak usah kaget, biasa aja, biasa saja. Itu nanti jangan-jangan Allah sendiri yang akan turun tangan. Maka kalau sampean mengangkat tangan, Allah pasti akan turun. Hatta ta'siyah fa idza asaita fala qimata laka la tazal. Kedudukan di hadapan Allah itu tidak akan berubah. La tazalu laka qimatun. Qimatun itu ya harga, tidak akan berubah harga. Sehingga hatta ta'siyah, sehingga Anda melakukan maksiat. Fa idza asaita, mongko tatkalane maksiat sira, fala qimata, maka Anda tidak harga. Maka Anda tidak harga, tidak ada harganya. Laka ikut tetap kedua sira. Kedudukan di hadapan Allah tidak akan berubah. Sampean itu loh sekarang kedudukannya tidak akan berubah. Sampean sekarang itu akan dipandang Allah baik, dipandang Allah top, dipandang Allah istimewa. Nah, hatta taksiyah, sehingga kamu bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika sampean bermaksiat kepada Allah, fa idza asaita fala qimata, maka Anda sudah tidak ada harga dirinya, tidak. Jadi sekarang ini kita menjadi baik semua, istimewa semua, maka kedudukan Anda di hadapan Allah tidak ada harganya. Nah, ini kuncinya ini sebenarnya. La tazalu laka qimatun indallahi hatta ta'siya fa idza asaita fala qimata laka. Maka kalau sampean ingin berharga di hadapan Allah, maksiatnya dilereni. Sudah, itu kuncinya di sana. Jadi maksiat itu maka sekarang itu dunia seperti ini tuh semuanya baik. Semuanya baik, asal sampai tidak maksiat, itu aja udah. Sampai mau ngopi ya baik, mau apa saja baik, nggak ada yang jelek. Maka yang paling berat itu tirakat tidak bermaksiat, itu aja udah. Udah usah tirakat puasa, nggak usah, ini pokoknya sampai tidak maksiat aja beres. Nggak usah tirakat yang aneh-aneh, puasa Senin Kemis, enggak, pokoknya sampai tidak usah maksiat, itu aja udah. Itu gitu ya. At-taqwa hiya tarkul maksiatillah. Takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai ittaqwa, itu bisa, ini berarti kalau sampai termasuk orang yang takwa, itu berarti orang takwa itu adalah orang yang meninggalkan maksiat kepada. Nah ini biasanya ini ya. Jadi takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah dimanapun tempat.
ketika tidak ada orang yang mengetahui atau ketika sendiri. Nah biasanya kata Sayyidina Ali itu, orang itu kalau sendiri kelihatan aslinya, kelihatan aslinya. Kalau di depan orang gaya pakai serban, gitu. Di foto pakai serban, tetapi pas sendiri lihat aja. Lihat HP. Jadi orang itu kelihatan aslinya kalau ada pasangannya aja masih pencitraan, walaupun sudah hidup bertahun-tahun. Jadi, tetapi kalau sendirian itu pasti kelihatan asli. Makanya takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah dimanapun Anda berada, baik di depan orang atau sendiri. Nah, kalau di depan orang, oh gampang kalau di depan orang. Kalau Allah, gitu Pak. Kalau sholat begitu Pak. Kalau di depan orang, suratnya panjang. Oh tapi kalau sholat sendirian, kalau jadi begitu Pak. Tapi kalau sholatnya di depan orang, panjang, suratnya panjang, Yasin dibaca. Nah, coba. Nah, itu sudah. Maka saya sering ke kita itu kebanyakan pencitraan. Kebanyakan pencitraan. Sudah. Maka kalau sampean mau dibilang takwa, berarti harus mau meninggalkan maksiat baik di depan orang atau sendiri. Itu ya. Wah, Gus, ini berat Gus, sendiri Gus. Latihan. Nggak ada yang nggak bisa latihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza saribal ma'a qala alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad, karena Nabi itu ketika meminum air beliau berdoa alhamdulillah alladzi ja'alahu adban ya furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunu bina ya wa huwa sallallahu alaihi wasallam muqaddasun anid dunubi walakin tawaddu'an minna wa ta'liman wa kana yumkinuhu ayyakula bidunubikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika meminum air ya, meminum air beliau berdoa alhamdulillah, alhamdulillah. Terus hilang punya saya. Wahwa khali utawi berdoanya alhamdulillah apa ya panjang doa alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Kalau sampean pengen mengikuti sunnahnya baginda Nabi, setiap habis minum doa ini. Gus nggak hafal kepanjangan ya berarti alhamdulillah sudah cukup. Diawali bismillah, ditutup alhamdulillah. Kalau untuk badadang terlalu panjang. Nah, nanti protes Gus agama ribet banget Gus. Udah pokoknya bismillah alhamdulillah. Bahwa hal utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqaddasun iku den suciake anid dunubi saking pira-pira dosa walakin lan tetapi tawadduan. Kenapa kok Nabi Muhammad ini Kanjeng Nabi itu padahal Nabi orang bersih dari dosa, kenapa kok masih berdoa seperti itu? Kenapa? Bukan kok karena apa-apa, tetapi tawadduan minhu wa ta'liman wa kana yumkinuhu ayyakula bidunubikum. Jadi Kanjeng Nabi setiap minum bismillah terus berdoa alhamdulillahilladzi ja'ala hu adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan wa ujajan bidunubina. Itu tujuan Kanjeng Nabi itu berdoa itu tujuannya adalah tawaddu. Beliau itu tawaddu dan memberi contoh, takliman memberi
contoh dan mengajarkan kepada umatnya. Sudah tahu kalau Kanjeng Nabi itu bersih dari dosa, suci, tetapi kok setiap minum kok berdoa seperti ini. Ternyata tujuannya untuk apa? Beliau tawadhu, untuk mengajari umat. Contoh, memberi sauri tolada. Itu ya. Wakana apa terusnya apa itu? Wa ma'akala apa wa makana? Wa ma'akala sallallahu ya. Wa ma'akala wa malan bot akal ukila ya. Lan ora dahar sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala syariba dan tidak minum illa liyu'allimana kecuali untuk mengajarkan illa liyu'allimana al-adaba kecuali untuk mengajarkan adab. Nah ini istimewa, makan tidak butuh minum. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad itu minum dan makan? Tujuannya cuma satu, itu untuk mengajari umatnya. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu semua tidak makan, ya tidak masalah. Nggak makan berhari-hari itu tidak ada masalah sebenarnya. Nggak minum pun hidup tetap. Tetapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap makan, tetap itu tujuannya untuk mengajari umatnya sopan santun, kebaikan, cara minum begini, cara makan begini, setelah minum begini, setelah makan begini, cara mencari minum begini, cara mencari makan begini. Tujuannya cuma itu. Sebenarnya Kanjeng masalah. Nah, Nabi itu tidak pernah makan, tidak pernah minum kecuali hanya untuk mengajari sopan santun kepada umatnya, kepada kita semua. Kalau Mbak Dadang nggak makan, jangankan kok seminggu sehari aja bingung. Bingung. Nah Kanjeng Nabi itu hakikatnya beliau itu nggak makan nggak ada masalah, nggak minum juga tidak ada masalah. Jadi beliau makan dan minum itu tujuannya untuk mengajari umatnya. Coba bayangkan, kalau kita makan kan atas kepentingan kita. Pernah niat saya makan, saya minum, nanti buat ibadah? Enggak. Kita makan sama minum, kita minum karena kita haus, kita makan karena kita lapar. Enggak kok, enggak niatnya enggak begini. Nanti saya makan lah, besok biar kuat ibadah. Enggak. Wajah-wajahnya Mbak Dadang enggak yakin. Mbak Dadang punya niat, Gus saya mau minum. Kenapa Pak? Minum ini nanti biar saya nanti sholatnya kuat lama. Enggak percaya. Jadi kita semua ini punya melakukan makan, melakukan minum itu kepentingan kita, biar hausnya hilang, biar laparnya hilang. Padahal sebenarnya kalau mau kita niat makan, niat minum ya tujuannya untuk ibadah. Tapi tidak ada, niatan itu tidak ada. Maka sekarang dilatih, walaupun belum bisa, latih aja. Bah, ngapain mau makan Gus? Kenapa? Biar saya kuat ibadah. Gitu. Biar kuat ibadah. Jadi mulai besok bah kalau ditanya makan, ngapain bah makan? Bukan lapar, jangan jawabannya jangan lapar. Biar saya kuat ibadah. Itu nanti orang-orang Pak Uyan bareng kaget pasti ngerti dalil itu ya. Dalilnya Mbak Dadang kalau itu istimewa. Wah ini makomnya terus temennya. Apalagi untuk mengajari umat. Wah makal lah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah makan, minum kecuali hanya untuk mengajari sopan santun kepada kita semua. Wa illa lan ora fakana alaihi assalatu wassalamu yud'amu wa yusqa wal arifu yunakkisu ra'sah. Nah ini Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu kalau mau sekedar itu langsung dapat makanan. Jadi
beliau sebenarnya kalau mau tidak perlu bersusah payah, ya, tidak perlu bersusah payah. Beliau wa ila fakana alaihi salatu wassalam yud'amu wa yusqa wal arifu yunakkisu ra'sah. Jadi kalau sebenarnya Kanjeng Nabi itu kalau mau tidak perlu bersusah payah. Jika tidak seperti itu, tentu Nabi Muhammad itu akan diberi langsung makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh, dia nggak butuh nyari, nggak langsung turun, langsung turun. Wal arifu, ya bener ya. Wal arifu yunakis, wal arifu lan wong-wong sing makrifat kepada Allah. Yunakis itu podo, yunakis itu dingkluk itu apa? Dingkluk. Menundukkan kepala. Yunakis ra'sahu, dia menundukkan kepala. Idza syariba ketika minum warubama lan terkadang